Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu. Yang pertama adalah Seven of Cups. Gini, Seven of Cups itu bisa berbicara tentang kebingungan, kebanyakan pilihan terus jadi bingung, dan juga bisa berbicara tentang ilusi gitu. Jadi kayak kalau di kartu yang klasik dia tuh kayak di atas awan-awan itu ada banyak hal-hal semacam dia lagi menghayal gitu. Makanya aku bisa bilang salah satu artinya juga berbicara tentang ilusi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, di pre-shuffle kamu itu ada tema tentang seseorang yang mau ngasih hatinya, cie. Yang para single nih, ada sebuah sinyal-sinyal. Terus juga ada pesan gini tentang jawaban yang kamu cari, sesuatu hal yang ingin kamu pahamin, kamu akan temukan gitu ya. Dan ini sangat mungkin gini, jawaban tentang sesuatu yang membutuhkan kejelasan itu juga bisa. Itu mungkin ada interaksi tertentu, nggak terbatas hubungan pertemanan, nggak terbatas hubungan romantis. Ada mungkin dalam situasi di mana kamu butuh kejelasan gitu ya. Dan untuk sebagian dari kamu nih, kamu akan menemukan jawaban itu. Oke, nah sebelum sebelum lanjut lebih jauh kita lihat dulu oracle-nya Neptunus, kata kuncinya vision, visi yang kamu punya untuk diri kamu atau mungkin semesta memberikan sebuah visi yang baru gitu buat kamu. Apa yang mau kamu lakukan dengan hidup kamu, ke depannya mau seperti apa, hubungan yang kamu mau mungkin berbeda sekarang. Dan juga Neptunus itu tadi ini ada sesuatu gini. Neptunus itu planet yang berbicara tentang antara dua hal, antara itu berbicara tentang ilusi atau spiritualitas gitu. Kadang itu semacam di satu satu spektrum, cuman beda ke kiri atau ke kanan aja gitu. Nah ini sebuah reminder, jadi ibaratnya ini contoh paling gampang kayak koin gitu. Koin itu punya dua sisi. Nah Neptunus itu berbicara seperti itu, antara kamu semakin jauh dengan perjalanan spiritualitas kamu atau semakin tenggelam dalam ilusi-ilusi kabut-kabut tadi ya. Makanya tadi ada tema Seven of Cups. Ini juga sebuah reminder di mana mungkin kamu punya sebuah konsep yang sebenarnya itu apa ya, sebuah ilusi gitu, dan kamu harus mempertanyakan apakah ini sebuah kebenaran atau sebuah ilusi gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini nih berikutnya adalah ascendant. Ascendant itu kan first impression kita, apa yang orang lihat pertama kali gitu tentang diri kita, apa yang kita pertama kali tunjukkan kepada dunia. Di sini kata kuncinya entrance, pintu masuk gitu. Nah, ini dengan entrance ini aku juga melihat tentang kayak kamu memberikan gitu, memberikan ruang untuk orang lain masuk ke dalam hidup kamu. Mungkin ya, mungkin sebelumnya kayak kamu memang contoh nih tadi pakai konteks hubungan romantis gitu ya, karena tadi di awal aku bilang ada sesuatu nih sinyal tentang hubungan romantis. Mungkin di waktu sebelumnya kamu punya prioritas lain atau masih memproses luka masa lalu atau memang lagi pengen sendiri aja. Nah, ini semacam kamu kayak membuka diri atau mungkin ada pertemanan baru atau membuka diri untuk hal-hal baru, pemikiran baru, semacam kamu belajar lebih fleksibel lagi gitu, lebih open minded lagi. Nah ini nih kata yang tepat, lebih open minded lagi. Ini dengan entrance gitu ya. Nah yang berikutnya adalah sextile, itu kata kuncinya simbiosis. Jadi semacam kayak semesta itu aku selalu bilang dengan kartu ini, semesta itu berorkestrasi di balik layar, semacam synchronicity. Jadi kayak rangkaian momen di mana kamu akan berada di tempat yang tepat, ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat, jadi semua terasa pas gitu, semacam membuka jalan buat kamu. Terus juga aku mendapat tema semacam kamu jadi spotlight gitu, kayak ada sesuatu yang bersinar tentang diri kamu. Di dasar deck ada Ace of Pentacles. Biasanya Ace of Pentacles itu sesuatu yang baru berhubungan dengan dunia Pentacles, bisa pekerjaan, bisa tawaran, bisa pemberian, bisa hadiah. Tapi di deck ini tuh kayak kayak gambarnya khusus di deck ini ya, dia kayak lampu tembak gitu, dan yang bersinar tuh cuman yang di tengah yang dia sorot. Dan itu aku mendapat vibe seperti itu sih, antara bersinar gitu ya, karena tadi ada memang orang yang mendekati kamu, terus bisa jadi juga ada suatu kualitas dalam diri kamu tuh yang stand out gitu. Oke, nah berikutnya kita bahas tentang si blessing kamu. Nah ini juga nih yang mengkonfirmasi tentang sesuatu yang bersinar, sesuatu yang magnetik tentang diri kamu yang bisa attract sesuatu gitu. Dengan Empress di sini jadi blessing kamu, itu tuh berbicara kayak ada sesuatu yang magnetik dan kamu menarik sesuatu
ke dunia realita kamu, terutama tadi ya untuk hubungan romantis. Terus juga ada sesuatu yang baru dengan dunia pentacles kamu. Pokoknya pentacles itu selalu yang kita bisa persepsi dengan panca indera kita, karena itu pentacles itu yang paling solid gitu ya. Terus berhubungan dengan buku, kayak bisa jadi ya yang magnetik tentang diri kamu tuh kualitas di dalam diri kamu, misalnya dalam konteks pendidikan, pekerjaan, pengetahuan. Jadi magnetik dalam artian misalnya kualitas kerja, pendapat kamu ditanyain orang, kayak orang tuh look up gitu sama kamu untuk pengetahuan yang kamu punya atau skill-skill yang kamu punya. Itu juga ya. Terus buku itu juga berbicara tentang ada sesuatu yang terbuka gitu. Terbuka, terungkap, misalnya pintu rezeki baru karena posisinya di blessing kamu tadi, dan juga ada Ace of Pentacles di dasar deck. Sangat mungkin ada sesuatu yang baru gitu yang berhubungan dengan keuangan, bisnis, pekerjaan, karena Empress juga bisa berbicara tentang keberlimpahan, kemakmuran, abundant, seperti itu ya. Terus yang jadi tantangan adalah kenapa ini melarikan diri. Gini, sebagian ya, tadi kan aku bilang sebagian udah belajar membuka diri, sebagian lagi mungkin masih belum gitu, atau kayak misalnya gini, orang yang deketin kamu itu bukan tipenya kamu gitu, bukan yang kamu mau. Jadi kayak apapun yang dia lakukan gak akan kena aja gitu di kamu. Karena ini si Seven of Swords ini jadi sesuatu yang mungkin jadi tantangan. Itu skenario yang pertama, karena konfirmasinya adalah bouquet gitu. Kayak orang mau ngasih sesuatu, orang apresiasi kamu, orang kayak mendekati kamu gitu. Cuman Seven of Swords itu selalu kayak berusaha pergi, berusaha menghindar. Itu skenario yang pertama gitu ya. Terus dengan Seven of Swords jadi tantangan, bisa jadi juga ada sesuatu yang tricky sih. Ada sesuatu yang gini, situasi atau orang-orang tertentu, karena bouquet itu selalu tampilannya bagus ya, yang bagus, yang indah, yang manis, nggak selalu dalamnya juga seperti itu. Apalagi gini ya, ketika kayak kamu berasa nggak enak gitu, intuisi kamu kayak aduh kayak rasanya nggak pas, nah itu sebuah sinyal buat kamu gitu ya. Ya aku selalu bilang sebenarnya kalau ada suatu hal-hal yang aneh gitu, intuisi kita bisa bilang sesuatu ada yang aneh gitu. Cuman kadangkala intuisi kita tuh jadi kabur, kadang tenggelam karena banyak distraksi. Oke. Nah, yang berikutnya ada King of Swords sama Crossroad gitu. Crossroad itu selalu berbicara tentang pilihan. Tadi di awal aku juga udah bahas tentang pilihan, juga berada di persimpangan jalan. Entah kenapa dengan ini tuh kayak aku melihat ada kayak semacam ada sesuatu hal yang seperti logika sama intuisi kamu atau hati kamu tuh beda gitu. Jadi disinilah sesuatu hal ini perlu kamu perhatikan gitu. Karena tadi ada Neptunus, entah kenapa aku dapat ada suatu peperangan antara logika dan intuisi kamu gitu ya. Dan tadi aku selalu bilang kalau misalnya ada yang aneh-aneh, intuisi kamu selalu bilang sesuatu. Dan kalau misalnya ini berhubungan dengan sesuatu hal yang berbicara di hati kamu, tapi misalnya gini, ngapain, itu nggak praktikal, itu nggak menghasilkan uang, itu nggak jadi apa-apa. Nah ini juga bisa jadi pertimbangan gitu ya. Tapi ini, kalau misalnya kamu selama ini melakukan semua hal yang sesuai dengan logika, sesuai dengan yang praktikal, apakah kamu happy gitu? Coba ketika kamu melakukan sesuatu hal yang berbicara di hati kamu happy nggak? Gitu aja sih. Ya aku selalu bilang ya terserah. Terserah, selalu semuanya terserah penonton aku, karena gimana pun kamu yang ngejalaninnya. Oke, dan yang terakhir adalah Ace of Swords dengan Woman. Nah ini tadi yang aku berbicara tentang suatu kejelasan tentang situasi, atau mungkin keterhubungan kamu dengan sosok perempuan. Bisa jadi gini, suatu problem yang butuh kejelasan ini hubungannya dengan sosok perempuan ini, antara memang ada situasi tertentu, misalnya pertemanan lagi ada problem sesuatu, atau hubungan romantis kayak lagi digantungin, atau bisa jadi sosok perempuan ini kayak yang membantu untuk melihat kamu melihat sesuatu dengan lebih clear lagi gitu. Seperti itu ya, misalnya dia kayak memberi input, memberi masukan, oh lo harusnya gini, oh lo harusnya begitu. Nah, semacam itu. Itu ya. Jadi karena di sini Ace of Swords itu selalu hal yang baru, dengan pemikiran mungkin ada sesuatu yang berbeda, pencerahan. Itu juga bisa ya, tadi ada sosok perempuan signifikan dalam variabel ini. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.